Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah-Mu hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku kan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang. Dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah-Mu hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah-Mu hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Diam, ku terpaku dan ku
saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat kita di hari ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami semua ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, bukti kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mau bersepakat berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami, Pak Presiden Pak Jokowi. Biar Tuhan berikan dia kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam segala yang terjadi di kondisi bangsa kami. Dan kami percaya semua keputusan datangnya daripada Tuhan dan memberikan kelegaan, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua umat-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati, biar perlindungan Tuhan turun atas umat-Mu, atas hamba-hamba-Mu, atas gereja-Mu, atas masyarakat Indonesia. Kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu menjaga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemimpin-pemimpin rohani kami di gereja lokal ini Bapak. Baik dari pendeta Insinyur Mika yang telah hadir dengan 4 wakilnya, dan Pak Sony Waplau dengan timnya, dan juga Pak Iwan serta Ibu Ola sebagai gembala di Kediwau dan pengerja dan jemaat. Semua kami percaya kami semua dalam lindungan Tuhan. Kami semua sehat. Tuhan berkati kami semua, pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami membawa bangsa kami, negeri kami, bahkan semua masyarakat di bangsa ini Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, keamanan bangsa ini Tuhan pun dalam lindungan Tuhan. Para medis, para dokter pun Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, bahkan memberkati semua umat Tuhan yang sudah mengambil bagian di ibadah online ini. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Bahkan semua persembahan taburan yang sudah diberikan Tuhan, biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dipakai untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya Kaulah sumber kuatku, Kaulah perlindunganku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus. Oh, ku berseru, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Di atas segalanya, Yesus, kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
Shalom, Jemaat HOG di Ambon dan Jemaat CK9 di semua cabang di Jakarta yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali hari ini untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara menghadapi tekanan dan beban yang berat, dampak daripada COVID-19 yang mengakibatkan krisis di berbagai bidang. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengenakan salah satu senjata peperangan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu puji-pujian. Tema khotbah saya hari ini adalah kuasa puji-pujian. Yang saya maksudkan dengan puji-pujian di sini, termasuk di dalamnya adalah penyembahan, pengucapan syukur, sukacita, dan hati yang gembira. Saya percaya semua orang Kristen tahu apa itu puji-pujian. Karena di dalam setiap ibadah, sebelum dan sesudah pemberitaan firman itu selalu diawali dengan pujian dan diakhiri pujian dan penyembahan dan diakhiri juga dengan pujian dan penyembahan. Tapi mungkin sebagian orang Kristen menganggap itu hanya sebagai makanan pembuka atau appetizer dan sebagai makanan penutup atau sebagai dessert sebelum menikmati menu utamanya, itu firman Tuhan. Ternyata puji-pujian tidak sebatas itu. Saya mendapatkan bahwa puji-pujian mempengaruhi seluruh area kehidupan kita. Area-area apa saja? Yang pertama, hubungan pribadi kita dengan Allah. Yang kedua, peperangan rohani kita melawan si jahat. Dan yang ketiga, kondisi kejiwaan dan emosi kita. Saudara, puji-pujian akan membuat kita terbangun di dalam membangun rohani yang tertekan. Puji-pujian akan selalu mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah akan memberikan damai sejahtera yang sempurna bagi kita. Saudara, tidak peduli tekanan apapun yang menghadang kita, puji-pujian menjaga kita dari kehancuran. Puji-pujian adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oleh orang Kristen. Puji-pujian adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan pada pagi hari untuk memulai hari kita, dan hal yang terakhir yang harus kita lakukan pada malam hari untuk mengakhiri hari kita. Kita harus memulai dan mengakhiri doa kita dengan pujian kepada Allah. Allah menasihati kita untuk selalu memuji Tuhan pagi, siang, dan malam hari. Allah menambahkan satu keintiman dengan setiap orang percaya, dan kita membangun hubungan keintiman itu dengan mempelajari firman Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Dan puji-pujian adalah bagian daripada bersekutu dengannya. Puji-pujian membawa keintiman, dan waktu kita membangun hubungan keintiman dengan Dia, maka kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Puji-pujian atau pelayanan kita kepada Allah melalui pujian adalah hal yang paling penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jika kita mau melakukan itu dan kita menyadari bahwa puji-pujian mempunyai dampak bagi Allah dan melayani Dia, ini merupakan satu dasar yang kuat untuk kita bertahan di dalam hidup ini, bukan hanya pada masa krisis, tetapi selama kita ada di muka bumi ini. Hari ini, saya akan mengajak kita untuk belajar dampak dari puji-pujian terhadap kehidupan pribadi kita, dampak terhadap puji-pujian terhadap musuh kita, dan dampak puji-pujian terhadap Allah. Dan saudara, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana saudara berjalan di dalam satu tingkat pujian yang baru dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Dan saudara akan takjub melihat bahwa kehidupan yang penuh dengan pujian dalam keseharian saudara dan
dalam hubungan saudara dengan Allah. Hari ini, atau pertanyaannya, mengapa kita memuji Tuhan? Ini adalah khotbah saya hari ini adalah untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, puji-pujian adalah satu perintah langsung dari Allah, bukan suatu pilihan. Puji-pujian itu sebenarnya jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Banyak orang Kristen percaya bahwa memuji Allah itu baik. Tapi mereka melihat itu sebagai satu pilihan. Atau dengan kata lain, memang baik memuji Allah. Tetapi kalau kita tidak memuji Dia pun tidak ada masalah. Karena itu mereka menganggap itu bukan suatu dosa. Tapi Alkitab berkata bahwa pujian itu adalah satu perintah langsung dari Allah dan bukan satu pilihan. Pujian itu adalah suatu kebutuhan. Saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Ulangan 28 ayat yang 45 dan 47. Segala kutuk akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ayat yang ketujuh, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segalanya. Saudara, tulisan ini untuk bangsa Israel, tetapi merupakan satu peringatan dan pembelajaran bagi kita saat ini. Alasan mengapa Allah mendatangkan bentuk kutuk ke atas mereka, karena mereka melayani Allah tidak dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Ini dosa di mata Allah. Saudara, penghukuman Allah atas bangsa Israel itu bukan hanya dosa yang menjijikan seperti penyembahan berhala, pembunuhan, percabulan, atau dan lain sebagainya. Dan sedikit orang yang berpikir bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi umatnya karena mereka tidak memiliki sukacita dan tidak mengucapkan syukur atas apa yang telah Dia kerjakan bagi mereka. Mereka tidak mensyukuri kelimpahan yang telah Allah berikan kepada mereka. Puji-pujian tidak dipersembahkan kembali kepada Allah. Yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Yang kedua, karena Dia layak menerima pujian kita. Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Allah sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan dan kasih setianya karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara, di sini kita lihat bahwa pemazmur tidak sedang mengatakan bahwa memuji Tuhan itu akan menguntungkan kita sebagai manusia, dan juga dia tidak mengatakan bahwa memuji Tuhan itu akan mengalahkan musuh kita. Meskipun dua hal itu adalah merupakan kebenaran, tapi dia sedang mengatakan dari sudut pandang Allah. Dia sedang menceritakan hati Allah, memberitahukan kepada bangsa itu untuk memuji Allah karena Dia layak dipuji, karena kebaikannya. Atau dengan kata lain, Allah itu layak dipuji. Ada lagu yang berkata, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dia telah melakukan begitu banyak bagi kita, namun seringkali kita gagal untuk mengenali bahwa Dia menginginkan pujian kita sebagai balasannya. Dia sangat merindukan hal itu. Hubungan kita dengan Allah itu tidak beda dengan hubungan orang tua dengan anaknya. Allah mengasihi kita seperti orang tua mengasihi anaknya, dan Dia rindu supaya anak itu juga meresponi kasihnya dengan membalas mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman
Saya hari-hari ini tinggal bersama kedua cucu saya yang ke-12 dan yang ke-13, umur 3 dan 6 tahun. Saya suka main sama mereka dan saya senang Tuhan mengasihi mereka, bisa peluk mereka, cium mereka. Dan saya merasa sangat tidak enak pada waktu saya mencium mereka lari dari saya. Itu seperti itulah perasaan Tuhan waktu kita tidak meresponi kasih Allah yang Dia berikan kepada kita dan kita tidak membalas kasih-Nya. Sebab setiap orang yang memberikan kasih, dia mengharapkan kasih itu diresponi. Dia ingin supaya dia juga dikasihi. Saya percaya Allah juga membutuhkan itu bagi kita. Saudara, Allah banyak orang berpikir bahwa kalau kita melayani Allah itu sudah menyenangkan Tuhan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa Allah menghendaki kita secara pribadi. Bukan hanya apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, pujian menyenangkan Allah. Prioritas pertama kita adalah mengasihi Allah secara pribadi. Tidak hanya mengasihi Dia dengan hal-hal yang kita lakukan untuk Dia atau apa yang dapat Dia lakukan untuk kita, tetapi untuk mengasihi Allah. Tidak cukup kita memberikan persembahan perpuluhan kepada Allah. Kita perlu memberikan hati kita. Pada waktu Dia mendapatkan hati kita, Dia akan mendapatkan buku saku kita, Dia akan mendapatkan pelayanan kita, dan Dia akan mendapatkan semua hal yang ada. Allah menginginkan kita bukan hanya apa yang kita lakukan untuk Dia. Saudara lihat Adam dan Hawa sebagai contoh. Tujuan awal Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah merupakan tujuan yang sama yang Tuhan tujukan kepada kita saat ini, yaitu untuk kesukaannya. Apa yang menjadi pembenaran bagi keberadaan Adam dan Hawa? Saudara, saya mau mengajak saudara untuk berpikir, waktu Adam dan Hawa ada di muka bumi ini, belum ada orang lain yang perlu untuk mereka layani. Belum perlu mereka membuat doa syafaat untuk orang lain. Mereka juga tidak perlu berdoa untuk orang sakit atau orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan supaya mereka hidup makmur dan sebagainya. Jadi apa alasan Adam dan Hawa berada di muka bumi ini? Saya yakin alasan Allah adalah untuk kesukaannya. Allah menciptakan mereka untuk menjadi objek kasih-Nya. Dia mengasihi mereka dan melayani mereka, tapi mereka juga ada untuk mengasihi Allah. Ini adalah komunikasi dua arah. Saudara, Allah mendapatkan kesukaan dari hubungannya dengan Adam dan Hawa dalam kesehariannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia karena Dia menginginkan seseorang untuk bisa bersekutu, bisa berkomunikasi, dan bisa mendapatkan kesukaan baginya. Yang keempat, pujian adalah kehendak Allah bagi kita. Saudara, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Ini adalah ayat yang diucapkan 24 tua-tua di sekeliling tata Allah di surga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan semula Allah bagi ciptaannya adalah untuk kesukaannya. Dan hal ini masih berlaku sampai dengan saat ini. Dia menciptakan kita untuk memberikan kesukaan baginya, dan kesukaan dan kesenangan itu mengacu kepada puji-pujian dan penyembahan kepada Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika ini merupakan cara yang terjadi di surga, maka Allah juga menghendaki apa yang terjadi di surga itu terjadi di bumi. Karena Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat yang ke-10. Di surga selalu ada puji-pujian. Allah menciptakan kita untuk
menjadi penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Ini berlaku untuk semua anak-anak Tuhan yang telah lahir baru. Nah, saudara, setan memang pernah mencuri puji-pujian kepada Allah, penyembahan kepada Allah itu di surga. Dan dia ingin juga mencuri puji-pujian dan penyembahan itu di bumi. Tapi saya mau beritahu saudara, tapi penyembahan itu hanya disimpan untuk Allah saja. Yang keempat, atau yang kelima. Yang empat tadi itu adalah berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Dan yang kelima ini adalah berbicara tentang emosi dan pribadi kita. Dikatakan bahwa yang kelima, damai sejahtera adalah buah dari puji-pujian. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan di sini. Hanya ketika kita berdoa dengan pengucapan syukur, maka yang terjadi adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan di sini, damai sejahtera bukan hasil dari sebuah situasi. Damai sejahtera tidak hadir ketika tidak ada masalah. Bahkan damai sejahtera bisa hadir pada keadaan yang punya masalah sekalipun. Saudara, damai sejahtera adalah sesuatu yang bahkan ada di tengah-tengah masalah. Damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Allah. Saya ulangi lagi sekali bahwa damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita untuk tetap tertuju kepada Allah. Fokus kepada Allah, bukan kepada keadaan kita, bukan kepada masalah kita. Bagaimana supaya kita tetap fokus kepada Allah? Saya mau beritahu saudara bahwa puji-pujian membuat kita selalu fokus atau pikiran kita selalu tertuju kepada Allah. Saudara, waktu dalam keadaan yang tenang, diam-diam, itu selalu ada intimidasi iblis yang datang kepada kita. Dia mulai menuduh saudara. Dia mulai bilang saudara tidak akan berhasil. Engkau tidak akan sembuh. Masa depanmu akan suram. Usahamu tidak akan dipulihkan kembali. Engkau akan mendapatkan serangan sakit penyakit dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Dia tuh, itu tidak ada kesempatan untuk iblis datang mengintimidasi kita. Saudara, Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dikatakan di sini, yang hatinya teguh, atau dengan kata lain yang pikirannya tetap tertuju kepadamu, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi jika kita fokus kepada Allah, maka ada damai sejahtera. Waktu kita fokus kepada masalah, itu akan membuat kita menjadi takut dan khawatir. Bagaimana untuk fokus kepada Allah? Kita harus selalu memuji dan menyembah Dia di dalam setiap saat, dimanapun kita berada. Saudara, ada yang menulis begini, bahwa bergembiralah sampai dengan pukul 10, maka sisa hari itu senantiasa berisi kegembiraan. Ahli psikolog berkata tindakan mempengaruhi perasaan. Tapi Alkitab berkata Allah bertahta di atas puji-pujian. Waktu saudara sedang lagi bete, lagi tidak ada damai sejahtera, lagi hidup tertekan, lagi tidak ada mood, saya mau menyarankan saudara naikkan pujian kepada Dia. Sorak-sorai, memuji Dia, mengagungkan kebesarannya. Dan saya menjamin, sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya.
Di mana ada hadirat Allah, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan, ada kesembuhan. Maka saudara, saya mau mengajak saudara, kalau hari-hari ini saudara lagi tertekan, takut dengan berbagai masalah, termasuk takut akan COVID-19, takut tertular, takut segala macam, saya mau mengajak saudara untuk senantiasa bersorak-sorai, memuji, menyembah Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa saudara akan penuh dengan damai sejahtera karena saudara tidak diintimidasi oleh iblis dengan satu perasaan yang menakutkan saudara. Yang keenam, ini tadi 4 poin berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Poin yang kelima berbicara tentang manfaat bagi jiwa kita. Dan yang keenam ini adalah berbicara tentang bagaimana puji-pujian punya kuasa untuk mengalahkan musuh. Saudara, di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga, dikatakan di sini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Saudara, ketika Yesus masuk dalam gerbang kota Yerusalem dengan penuh kemenangan pada hari yang kita sebut hari raya, hari Minggu Palem, ribuan orang keluar menyambut Yesus dan sambil menyanyikan Hosana bagi anak Daud. Dan itu membuat sakit hati kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Lalu Yesus mengutip ayat yang di atas tadi di dalam Matius 21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, Yesus menggantikan frasa puji-pujian sebagai ganti dari frasa dasar kekuatan. Artinya puji-pujian adalah kekuatan. Saya katakan sekali lagi, puji-pujian adalah kekuatan. Jika saudara berpikir puji-pujian itu adalah pilihan, maka saudara tidak akan melihat puji-pujian itu sebagai kekuatan. Nehemia mengatakan hal yang sama di dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11b. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu, perlindunganmu. Kekuatan itu khusus digunakan untuk melawan musuh. Saudara, puji-pujian membungkam musuh dan pendendam. Puji-pujian adalah senjata terhebat yang kita miliki untuk melawan setan dan serangannya setiap hari. Puji-pujian membuat setan menyingkir dengan penuh kengerian. Ketika kita mulai memuji Allah dan pengurapan Allah mampu bermanifestasi dalam ketidakhadiran si jahat. Puji-pujian adalah peperangan rohani. Puji-pujian membuat kita lebih sehat, menyembuhkan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Saudara, di dalam Alkitab itu banyak kisah yang terjadi bahwa melalui puji-pujian bangsa Israel memperoleh kemenangan. Waktu bangsa Israel memasuki kota Yeriko, mereka merobohkan tembok Yeriko. Itu bukan dengan senjata, bukan dengan meriam, tapi dengan puji-pujian. Mereka kelilingi selama 7 hari dengan tidak mengeluarkan suara. Pada hari yang ke-7, kelilingi selama 6 kali tanpa suara, dan kelilingi yang ketujuh dengan sorak-sorai. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko roboh. Saya mau beritahu saudara, tembok apa yang menghalangi hidup saudara hari-hari ini? Saudara, dengan memuji dan menyembah Tuhan, tembok itu akan dirobohkan. Saudara, yang kedua, waktu Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka tidak menangisi nasib mereka, tetapi mereka mulai memuji menyembah Tuhan dengan suara yang begitu besar, dengan keras, sehingga seluruh orang dalam penjara itu mendengar pujian mereka. Apa yang terjadi, saudara? Gempa bumi. Pintu penjara terbuka. Belenggu-belenggu terlepas. Mereka dibebaskan. Apa yang membelenggu saudara hari-hari ini? Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran,
dengan penyesalan. Apapun yang membelenggu saudara, saya mau beritahu saudara, hanya dengan memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, maka itu akan terlepas dari dalam kehidupan saudara. Saudara, yang ketiga, waktu Raja Yosafat dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab, dan pasukan yang mengepung mereka jauh lebih banyak daripada pasukan dari Yosafat, dan mereka tidak mengirim atau memberikan pasukan bersenjata yang berjalan di depan, tetapi mereka memberikan pasukan pujian yang berjalan di depan. Mereka mulai memuji Tuhan, bersorak-sorai. Apa yang terjadi, saudara? Bani Amon dan Bani Moab saling membunuh, dan akhirnya mereka mati semua. Yosafat datang menjarah barang-barang mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur, hati yang gembira, itu adalah satu kekuatan yang bisa membebaskan saudara daripada segala belenggu, ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, apapun yang menekan saudara hari-hari ini. Saya menganjurkan saudara, jadikan puji-pujian ini adalah satu gaya hidup yang baru di tengah-tengah krisis yang ada ini. Dan saudara akan melihat, saudara bukan hidup dalam kekalahan, tapi saudara akan berkemenangan di dalam setiap situasi. Dan yang terakhir, puji-pujian memberkati Allah. Saudara, di tengah-tengah kesibukan, Yesus tidak pernah berkorbankan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Di tengah malam dia berdoa dan bersekutu dengan Bapa di surga. Yesus memberikan prioritas yang tertinggi dalam satu hubungan dengan Bapa di surga. Kita harus melakukan atau meneladani hal yang sama untuk selalu membangun hubungan dengan Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Hubungan membuat segala sesuatu berfungsi. Jika hubungan kita dengan Allah berantakan, maka hal yang lain akan kacau balau. Saudara, cara kita membangun hubungan pribadi dengan Allah tidak terbatas pada puji-pujian saja. Tapi puji-pujian adalah cara untuk memulai hubungan penuh kasih dengan Allah. Nah, saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan satu kesaksian. Saya pernah mengalami tekanan hidup yang berat dalam hidup saya, sampai sudah tidak punya semangat hidup, dan sempat pergi ke dokter psikiater untuk konsultasi, dan dia memberikan obat kepada saya. Dan minum obat itu pun tidak menolong saya tidak ada sukacita, saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa tidur, dan sebagainya. Banyak hal yang membuat saya tertekan. Dan pada waktu saya datang beribadah di salah satu gereja, dan waktu kita memuji-muji Tuhan, saya dalam keadaan yang orang Ambon bilang nau-nau, atau orang Jakarta bilang lagi bego-bego. Tuhan berkata kepada saya, "Kenapa kamu tidak memakai senjata peperanganku?" Dan saya mulai tanya, apa itu Tuhan? Puji-pujian. Begitu saya tahu apa yang dia katakan, mulai besoknya saya mulai memuji Tuhan setiap pagi. Memuji sorak-sorai sambil tepuk tangan, dan saya melihat dalam waktu 10-15 menit, itu damai sejahtera Allah memenuhi saya, dan ikatan tekanan apapun itu terlepas dari hidup saya, dan obat-obat semua saya lepas, dan saya mulai bergairah, saya punya passion, saya punya semangat menjalani hidup ini lagi. Dan mulai saat itu sampai dengan saat ini, setiap pagi sebelum saya saat teduh, saya selalu memuji, menyembah Tuhan, sorak-sorai meninggikan namanya. Nah, saudara, saya melihat bahwa luar biasa waktu kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia, Dia memenuhi kita dengan hadiratnya, dan Dia membuat kita selalu, pikiran kita selalu tertuju kepada Dia, dan waktu pikiran kita tertuju, Dia akan memelihara kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Saya akan memberikan satu pesan ini kepada saudara. Jika saudara tidak memiliki pewahyuan yang nyata tentang kasih Allah kepada saudara, atau bahkan jika saudara memilikinya tapi saudara menginginkan lebih lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia. Saya ulangi lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia.
biar dari mulut kita ini selalu memuji, menyembah Dia. Saya di mana saja, saya selalu berdoa, selalu memuji dan menyembah Dia. Di kamar mandi, saya tidak diam-diam sambil mandi, tapi saya selalu bersorak-sorai bersama Tuhan. Saya memuji kebesaran Tuhan. Saya berjalan di mall, di mana saja, saya selalu menyanyi, memuji kebesaran Tuhan. Dan saya melihat itu satu hal yang dahsyat, yang membuat saya selalu punya passion, punya semangat menjalani hidup ini. Dan saya mintakan apa yang saya alami, saya ingin supaya bisa dialami oleh saudara, apalagi saudara yang hari-hari ini lagi dalam tekanan-tekanan akibat daripada COVID-19. Mungkin saudara lagi stres, saudara mengalami krisis. Saudara, saya mau anjurkan saudara, pakailah senjata peperangan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Maka saudara akan melihat, saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara akan menikmati keseharian saudara dengan sukacita senantiasa. Dan saudara akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Dan saudara akan berkata, Tuhan itu dahsyat. Demikian saudara, hari ini saya mengharapkan dengan khotbah yang singkat ini, saudara mulai mempraktekkan gaya hidup saudara dengan penuh dengan puji-pujian. Dan saudara akan melihat bahwa ada satu perbedaan yang luar biasa dalam keseharian saudara dan dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelum ini atau sebelum akhiri khotbah, saya mengajak kita untuk tutup mata, kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh saja kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan atau membiarkan kami berjalan di muka bumi ini dengan kekuatan kami sendiri. Engkau menyediakan segala sesuatu untuk memampukan kita untuk bertahan, bahkan bisa melewati setiap tantangan masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada, beban-beban yang terjadi akibat daripada COVID-19 yang membawa dampak kepada krisis di berbagai bidang. Kami mau mempraktekkan atau melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami, dengan senantiasa memuji, menyembah, bersyukur, dan mempunyai hati yang gembira senantiasa. Dan kami percaya waktu kami lakukan itu, kami tahu Engkau janji-Mu bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan saudara, waktu ada hadirat-Mu, ada kemenangan, ada sukacita, ada kelepasan, ada pembebasan, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, dan Tuhan taruh di hati kami. Hati yang selalu mau memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Berikan itu menjadi satu lifestyle, gaya hidup kami dalam kehidupan kami. Untuk dari senantiasa kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu kepada setiap orang yang mendengar firman ini, dan jadikan itu menjadi hal yang Tuhan membuat mereka hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Kita mengangkat kedua tangan kita. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.